Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini di hari Minggu ini setelah teman-teman weekend ya, bersantai liburan dan saatnya santai di rumah untuk menghadapi besok Senin yang lebih ceria lagi. Kita hibur dengan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Sudiro. Wow, Mas Untung Prasetyo. Terima kasih atas kiriman kisahnya, Mas Untung Prasetyo. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berbasa-basi lagi ya, gak pakai lama-lama lagi, langsung saja kita berangkat ke Laut Selatan. Bangkitnya iblis penguasa kegelapan di kerajaan Laut Selatan. Kisah Sudiro. Benturan-benturan energi besar terlihat kian memanas di sebuah tempat yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Laut Selatan. Ribuan prajurit dengan masing-masing panji kebesarannya telah bersiap untuk sebuah pertempuran besar antar kerajaan. Sementara itu, para petinggi dari masing-masing gabungan kerajaan masih duduk bersama Ratu Penguasa Laut Selatan dan juga Eyang Nagawana untuk memecahkan sebuah masalah yang berawal dari kitab Segara Ruksa. Ketika penjelasan yang diberikan oleh Sang Ratu Penguasa Laut Selatan tidak dapat diterima oleh beberapa pihak, terutama dari pihak Kerajaan Siluman Ular Hijau di bawah kekuasaan Dewi Anggari, sosok Eyang Nagawana pun mulai angkat bicara dan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang diperebutkan dan juga ditakuti kebangkitannya itu. Eyang Nagawana pun mulai menceritakan tentang sosok naga Sagara dan juga naga Kiri yang ratusan tahun lalu ada bersama dirinya menjaga keseimbangan alam gaib dan alam nyata dari niat jahat Molodewo, Molotatu, dan Molopati. Mendengar cerita dari Eyang Nagawana yang kala itu masih berwujud lelaki tua dengan pakaian serba putih yang menandakan jika dia adalah seorang petapa yang sedang mencari nirwananya, para petinggi dari berbagai kerajaan pun malah mengolok-olok Eyang Nagawana. Dewi Anggari yang juga berada di tempat itu bersama sosok Lingganata malah ikut mengolok-olok Eyang Nagawana. Mereka sama sekali tidak mempercayai apa yang telah dikatakan oleh naga pertapa yang telah menjadi legenda itu. Keadaan itu sontak membuat Kanjeng Ratu Penguasa Laut Selatan menjadi murka. Sosok yang memiliki kesaktian tinggi itu hampir tidak dapat lagi menahan amarahnya karena mendengar ejekan dari penguasa kerajaan siluman dan juga kerajaan kecil yang ada di daratan. Aura kemarahannya terpancar kuat, membuat suasana di tempat itu menjadi tegang dan penuh tekanan. Beruntung, Eyang Nagawana tidak tinggal diam. Sosok lelaki tua yang penuh kebijaksanaan itu berdiri dengan tenang dan mengangkat tangannya untuk meminta semua makhluk yang berada di sana untuk tenang. Sang naga legenda itu meminta untuk menunggu kedatangan Sudiro dan juga Gatra Pawira dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Para petinggi kerajaan dan penguasa lainnya yang hadir dalam pertemuan itu saling pandang, merasakan ketegangan yang mereda sedikit demi sedikit, walau mereka sama sekali tidak mempercayai jika Eyang Nagawana adalah sosok makhluk yang pernah memimpin kerajaan gaib di Nusantara. Tapi mereka merasa sang naga pertapa itu memanglah bijak dan penuh pengalaman sehingga kata-katanya selalu dihormati. Aku tidak akan mengulangi perkataanku untuk yang kesekian kalinya. Dalang dibalik segala permasalahan ini adalah Patih Tirta Pawana. Dan saat ini, Eyang Nagawana telah meminta kepada Sudiro untuk menghentikannya, menangkapnya hidup atau mati, ujar Kanjeng Nyai Ratu Penguasa Laut Selatan. Dan kau, Dewi Anggari, seharusnya kau malu berada di tempat ini,
karena kau juga menjadi bagian dari pengkhianatan Patitirta Pawana terhadap kerajaan gaib Laut Selatan. Ibu sang ratu yang dengan tatapan mata tajam dan energi yang kembali meningkat. Aku di sini untuk meminta pertanggungjawaban dari kerajaan Laut Selatan, Nyai. Karena aku pun telah diperdaya oleh Patitirta Pawana, sehingga aku membantunya untuk mendapatkan kitab itu. Balas Dewi Anggari, sang ratu siluman ular. Mohon izin Kanjeng Ratu, jika bila diperbolehkan, aku, Lingganata, yang telah ratusan tahun lamanya menjaga kitab itu, ingin melihat keberadaan kitab pembawa malapetaka itu. Seru sosok Lingganata yang berada tepat di sebelah Dewi Anggari. Bagaimana, Yang? Tanya Kanjeng Nyai Ratu yang meminta pendapat dari Eyang Nagawana. Kitab itu aman bersama bocah Pancawara, dan sebaiknya kita tunggu saja Sudiro serta Gatra Pawira datang. Balas Eyang Nagawana yang energinya mulai menyebar untuk menahan energi-energi gelap dari makhluk-makhluk gaib bangsa siluman itu. Jangan mempermainkan kami, Ki Nagawana. Jika kitab itu berada bersama bocah pemilik ilmu Pancawara, berarti kitab itu sudah kalian buka dan sudah kalian gunakan. Balas Lingganata yang tiba-tiba saja mengeluarkan energi yang sangat besar. Tidak ingin terjadi pertempuran, Eyang Nagawana yang tidak mampu lagi menahan gejolak amarah serta ambisi dari setiap makhluk gaib yang ada di sana, tiba-tiba saja merubah wujudnya menjadi sosok naga putih yang dibaluti kilauan emas di bagian punggungnya. Semua mata terpesona dengan perubahan sosok naga yang memang telah menjadi legenda tersebut. Ketika wujud Eyang Nagawana yang sesungguhnya muncul, suasana yang semula tegang kini berubah menjadi penuh keheningan dan juga kekaguman. Aura keagungan dan kekuatan memancar dari tubuhnya, membuat para penguasa gaib dan petinggi kerajaan tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mata mereka terpaku pada naga putih yang kini berada di tengah-tengah mereka, bersinar terang bagaikan bintang di malam hari. Dengan gerakan yang anggun, Eyang Nagawana mengepakkan sayap emasnya yang besar, menciptakan angin lembut yang menyapu ke setiap tempat. Setiap makhluk yang ada di sana merasakan ketenangan dan juga kedamaian yang luar biasa. Mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan makhluk yang luar biasa bijaksananya dan memiliki kekuatan maha dahsyat. Eyang Nagawana mengangkat kepalanya tinggi, menatap semua yang hadir dengan tatapan mata yang bersinar penuh kebijaksanaan. Tanpa sepatah kata pun, ia mengirimkan pesan yang jelas bahwa perselisihan ini harus diakhiri. Kekuatan yang mereka kejar tidaklah sebanding dengan kehancuran yang dapat ditimbulkan. Keheningan di ruangan itu penuh makna, seakan-akan semua makhluk gaib memahami bahwa mereka tidak boleh melawan keagungan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Eyang Nagawana. Dalam wujud naganya, Eyang Nagawana memancarkan cahaya yang semakin terang dengan kilauan emas. Aura damai yang kuat membuat semua makhluk gaib merasa tenang. Amarah dan ambisi mereka perlahan menghilang, dan mereka pun mulai menyadari bahwa persatuan dan kedamaian lebih berharga daripada kekuatan dan kekuasaan yang mereka perebutkan. Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan yang semula dipenuhi amarah pun kini merasa lebih tenang dan lebih damai. Dia mengerti bahwasanya Eyang Nagawana sedang menunjukkan kepada mereka pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Dengan hati yang terbuka, ia memutuskan untuk mengikuti kebijaksanaan Eyang Nagawana dan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan tenang, Eyang Nagawana berdiri kembali sebagai lelaki tua yang bijaksana. Ia melihat ke sekeliling, memastikan bahwa pesan kedamaian telah difahami oleh semua makhluk yang berada di sana. Namun, di balik ketenangan yang terpancar, Eyang Nagawana masih merasakan adanya energi hitam yang sangat kuat yang berusaha memusnahkan energi murni yang menenangkan itu. Energi hitam itu terasa seperti bayangan yang mengintai dan terus mencoba mengganggu keseimbangan yang baru saja dicapai. Eyang Nagawana menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi di sekitarnya. Mencari sumber kegelapan tersebut, dia tahu bahwa ancaman ini tidak boleh diabaikan.
karena bisa merusak segala usaha untuk menjaga perdamaian. Namun, di tengah pencariannya itu, Eyang Nagawana kemudian membuka matanya dan memandang lurus ke arah sosok Lingganata yang beberapa saat lalu mencoba menyembunyikan sumber dari hitam tersebut. Walau telah mengetahui sumber energi hitam itu, Eyang Nagawana tetap tenang dan terus waspada. Kalian tidak perlu mengetahui kitab Segara Ruksa dan juga bocah pemilik ilmu Pancawara itu, karena aku tahu isi kitab itu dan di mana para makhluk gaib yang ingin dibangkitkan itu berada, ujar Eyang Nagawana dengan tegas. Apakah kau yakin dengan itu semua, naga tua? Seru Lingganata yang tiba-tiba mengeluarkan energi hitam yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, tubuhnya pun berubah menjadi sosok ular hitam yang sangat besar dengan sisik tebal seperti batu hitam. Suasana tenang yang baru saja tercipta perlahan kembali kacau dengan perubahan wujud Lingganata. Makhluk gaib yang ternyata memiliki ambisi besar itu sepertinya tidak setuju dengan apa yang disebut dengan perdamaian. Tubuhnya membesar dengan cepat, jauh lebih besar dibandingkan tubuh Eyang Nagawana ketika ia menunjukkan wujud aslinya tadi. Aura kegelapan yang pekat menyelimuti Lingganata, membuat seluruh tempat di Istana Laut Selatan dipenuhi dengan energi yang mencekam. Para makhluk gaib dan para petinggi kerajaan yang sebelumnya merasa tenang kini kembali tegang. Mereka menyaksikan perubahan yang menakutkan ini dengan rasa khawatir. Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan berdiri dengan waspada. Ia siap menghadapi segala kemungkinan. Lingganata dengan tubuh raksasa yang berkilau hitam mengeluarkan suara menggelegar yang membuat getaran sangat hebat. Keinginannya untuk merebut kekuatan dalam kitab Segara Ruksa dan menguasai Nusantara terlihat jelas dalam setiap gerakannya. Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang sangat besar, Eyang Nagawana terlihat tetap tenang dan penuh kewaspadaan, walau ia tidak tahu jika setelah masa kejayaan ada sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar, tapi dengan pengalamannya Eyang Nagawana sudah dapat memperhitungkan semua. Dengan gerakan anggun, Eyang Nagawana kembali memanggil kekuatan alam yang murni guna mempersiapkan diri untuk melindungi semua yang ada di sana. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa, Lingganata mulai menyerang dengan gelombang energi kegelapan yang menyebar dengan sangat cepat ke segala arah. Para makhluk gaib yang lebih lemah terlihat mulai terpental ke belakang, sementara yang memiliki kekuatan lebih berusaha melindungi diri dari serangan dahsyat itu. Namun, Eyang Nagawana tetap berdiri teguh. Ia menggunakan kekuatan alamnya untuk menahan serangan tersebut dan melindungi Kanjeng Nyai Ratu dan yang lainnya. Setelah memastikan keadaan Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Beruna, dan Ki Jagat Madya serta Kanjeng Nyai Ratu dan makhluk gaib lain yang ada di pihaknya aman, barulah Eyang Nagawana berhadapan-hadapan langsung dengan Lingganata. Sosok yang tidak diketahuinya pada zamannya itu diduga sebagai perwujudan dari makhluk gelap berkekuatan besar yang setara dengan Molodewo, Molotatu, dan Molopati. Akhirnya kita dapat bertemu juga, Nagawana. Seru Lingganata dengan suaranya yang terdengar membahana. Aku pikir kau sudah musnah dari alam ini, Nagawana, tapi ternyata aku masih diberikan kesempatan untuk membalaskan dendam tuanku serta membangkitkan kembali Molodewo, Molotatu, dan juga Molopati. Imbu Lingganata dengan penuh percaya diri. Rupanya kau tahu juga tentang Molodewo, Molotatu, dan Molopati. Siapa kau yang sebenarnya? Dan siapakah yang kau maksud dengan tuanmu itu? Tanya Eyang Nagawana yang energinya mulai terpisah dengan energi pelindung yang melindungi Kanjeng Nyai Ratu serta Eyang Jagat Beruna dan yang lainnya. Benar sekali, Nagawana. Aku tahu semua tentangmu dan juga Naga Kiri serta Naga Sagara. Jika saja saat itu aku tidak diminta oleh tuanku untuk tetap bersemedi di kerajaan siluman ular, mungkin kita juga akan bertempur waktu itu. Kenang Lingganata yang ternyata juga telah mengetahui sepak terjang dari Eyang Nagawana, Eyang Naga Kiri serta Eyang Naga Sagara. Sebelum kematiannya,
Tuanku yang agung Ralinggawara berpesan agar aku mencari kitab yang dibuatnya untuk membangkitkan Molodewo, Molotatu, dan Molopati. Dan sepertinya hari ini semua itu akan dapat aku wujudkan. Imbus sosok Lingganata dengan suaranya yang memekakan telinga. Pertarungan antara Eyang Nagawana dan Lingganata tidak dapat terelakkan lagi. Cahaya putih murni bertabrakan dengan kegelapan yang pekat menciptakan ledakan energi yang mengguncang kerajaan Laut Selatan. Para petinggi kerajaan dan makhluk-makhluk gaib lainnya hanya bisa menyaksikan dengan kagum dan rasa khawatir setelah mereka dapat menjauh dari palagan pertempuran. Mereka menyadari bahwa pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa yang hanya memperebutkan satu kekuasaan, tapi pertempuran itu akan membawa sebuah era baru bagi siapapun yang memenangkannya. Eyang Nagawana mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Lingganata. Dia tahu bahwa tidak hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, akan tetapi juga strategi dan ketenangan. Dengan gerakan yang penuh perhitungan, Eyang Nagawana terus mengarahkan energi murni ke titik-titik lemah Lingganata, berusaha melemahkannya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, Lingganata bukanlah makhluk gaib sembarangan. Ia memiliki energi alam yang cukup melimpah karena dia sudah ratusan tahun bersemedi di bawah istana kerajaan siluman ular dan mempelajari kitab Segara Ruksa yang telah direbutnya dari sosok punggawa kerajaan Laut Selatan di bawah pimpinan Eyang Nagasagara kala itu. Dengan sorot mata yang penuh kemarahan dan ambisi, Lingganata membangkitkan energi hitam yang belum pernah dilihat oleh Eyang Nagawana sebelumnya. Tubuhnya membesar dan memancarkan kekuatan lebih besar daripada sebelumnya. Aura kegelapan yang ada pada dirinya membuat istana kerajaan Laut Selatan terasa sangat mencekam. Para petinggi kerajaan dan makhluk gaib lainnya merasakan ketakutan yang mendalam, menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Eyang Nagawana yang terlihat tetap tenang meskipun menyadari bahaya yang mengancam, terus memandang Lingganata dengan penuh kewaspadaan. Dia tahu bahwa pertarungan itu tidak akan mudah, mengingat kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki Lingganata dari kitab yang bernama Segara Ruksa. Dengan tekad yang kuat, Eyang Nagawana kembali memanggil kekuatan alamnya, bersiap untuk kembali menyerang Lingganata. Dengan gelombang energi hitam yang sangat dahsyat, Lingganata mulai menyerang Eyang Nagawana. Energi itu menyapu dengan hebat hingga membuat istana Laut Selatan bergetar dengan hebat. Eyang Nagawana dengan sigap membentuk perisai energi putih yang melindungi dirinya dan juga Kanjeng Nyai Ratu serta para punggawa kerajaannya dan juga Eyang Naga Baruna dan yang lainnya. Tidak ingin menghancurkan istana kerajaan Laut Selatan, Eyang Nagawana pun melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mengetahui maksud dari lawannya itu, Lingganata pun mengikuti lesatan Eyang Nagawana untuk dapat segera menuntaskan dendamnya. Eyang Nagawana dengan gerakan yang penuh perhitungan memusatkan serangan energi putihnya ke titik-titik lemah Lingganata. Ia berusaha melemahkan pertahanan lawannya dengan cermat, mencari celah untuk menghentikan serangan dahsyat itu. Namun Lingganata yang penuh dengan energi alam dari kitab Segara Ruksa mampu melawan dengan gigih, menunjukkan bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Di tengah-tengah pertarungan sengit itu, Eyang Nagawana mulai mencoba untuk memanipulasi aliran energi alam yang dimilikinya. Sosok naga legendaris itu menciptakan jebakan energi yang rumit untuk melemahkan Lingganata. Dengan gerakan yang penuh perhitungan, ia menarik kekuatan dari alam sekitar, membentuk pola-pola energi yang kompleks dan penuh kekuatan. Lingganata yang penuh dengan amarah dan ambisi tidak menyadari jebakan yang sedang dipersiapkan oleh Eyang Nagawana. Dia terus menyerang dengan gelombang energi kegelapan yang dahsyat, berusaha menguasai medan pertempuran dan menghancurkan energi dari lawannya. Namun setiap gerakan yang dilancarkannya mulai terhambat oleh aliran energi yang diputar balikan oleh Eyang Nagawana. Perlahan-lahan, jebakan energi yang diciptakan oleh Eyang Nagawana mulai mengurung Lingganata. Pola-pola energi yang rumit itu berfungsi seperti jaring yang tak terlihat, mengikat gerakan dan kekuatan Lingganata.
Setiap kali Lingganatha mencoba melancarkan serangan, energi itu terserap dan dibalikan kepadanya, membuat kekuatannya menjadi bumerang yang menyerang dirinya sendiri. Lingganatha merasakan kekuatan yang mengikatnya semakin kuat. Tubuhnya yang besar dan penuh energi kini mulai bergetar, mencoba melepaskan diri dari jebakan yang semakin kuat. Namun, Eyang Nagawana tetap tenang dan fokus, serta terus mengarahkan aliran energinya yang sangat luar biasa. Dengan semakin kuatnya jebakan energi, Lingganatha mulai kehilangan kendali atas kekuatannya. Gelombang kegelapan yang semula dahsyat kini menjadi tidak teratur, terserap oleh energi murni yang memancar dari jebakan tersebut. Lingganatha terdengar mengerang kesakitan, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap yang sangat kuat. Suara erangan yang keluar dari mulut sosok ular hitam yang sangat besar itu belum mengakhiri pertempuran gaib antara dua makhluk yang sangat sakti dengan kekuatan besar itu. Suara jeritan dari Lingganatha malah membuat tubuhnya memendarkan cahaya yang terlihat seperti nyala api yang berkobar. Api hitam tersebut menyelimuti tubuhnya, menciptakan aura kegelapan yang semakin pekat dan menakutkan. Lingganatha yang semula sudah terpojok oleh jebakan energi Eyang Nagawana kini kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Nyala api hitam yang memancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan kekuatan terdalam yang diperoleh dari kitab Segara Ruksa. Energi kegelapan itu bergetar dengan intensitas yang menakutkan, menunjukkan bahwa pertempuran itu belum juga berakhir. Meskipun menyadari bahwa kekuatan dahsyat yang kini dimiliki oleh Lingganatha tidak mudah untuk dikalahkan, Eyang Nagawana tetap tenang sambil mencari cara untuk dapat menumbangkan sosok ular hitam tersebut. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan lawannya, dia harus menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan Eyang Naga Sagara atau Eyang Nagagiri. Tapi semua itu mustahil terjadi karena kedua sosok naga legenda itu kini telah berada di nirwananya masing-masing. Lingganatha dengan tubuhnya yang memancarkan nyala api hitam melancarkan serangan dahsyat dengan kekuatan penuh. Gelombang energi kegelapan yang memancar darinya menghantam jebakan energi dari Eyang Nagawana dan menciptakan ledakan yang mengguncang medan pertempuran. Dengan tekad yang kuat, Eyang Nagawana tetap bertahan di tengah serangan dahsyat tersebut. Dia kembali menggunakan kekuatan gelombang angin besar untuk menghantam gelombang kegelapan, menjaga agar jebakan energi tetap utuh. Setiap serangan yang dilancarkan Lingganatha dihadapi dengan ketenangan dan keteguhan, menunjukkan bahwa Eyang Nagawana tidak akan mudah untuk dikalahkan. Pertarungan antara dua makhluk sakti itu terlihat semakin sengit. Ledakan energi putih dan hitam terus bertabrakan, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan sangat memukau. Setiap gerakan yang dilakukan oleh kedua makhluk itu penuh dengan kekuatan dan kesaktian tinggi, menunjukkan bahwa mereka adalah dua kekuatan yang tidak terhentikan. Lingganatha yang mulai merasakan tekanan dari serangan Eyang Nagawana menggerakkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terakhir. Dengan jeritan yang mengguncang, ia memusatkan energi kegelapan ke satu titik, menciptakan bola energi hitam yang berdenyut dengan kekuatan dahsyat. Bola energi itu lalu dilesatkannya dengan kecepatan yang sangat luar biasa ke arah Eyang Nagawana, berharap dapat menghancurkan jebakan energi dan sekaligus mengalahkannya. Suara ledakan yang dahsyat kembali terdengar, disertai dengan cahaya yang sungguh menyilaukan mata. Tubuh Eyang Nagawana terpelanting ke udara dan terhempas ke daratan akibat ledakan energi besar tersebut. Lingganatha yang terlihat tak lagi memiliki kekuatan, tiba-tiba saja bangkit dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Energi kegelapan dari kitab Segara Ruksa memberikan dorongan terakhir yang memungkinkan Lingganatha untuk melancarkan serangan balasan yang dahsyat. Semua makhluk gaib lainnya menatap dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak menyangka jika Lingganatha memiliki kekuatan yang sangat besar dan sedahsyat itu. Tubuh besar Lingganatha kembali memancarkan aura hitam yang semakin pekat, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Energi api hitam berkobar di sekelilingnya, menunjukkan bahwa ia sudah siap untuk mengakhiri pertempuran dengan kekuatan penuh.
Meskipun mendapatkan luka akibat benturan energi besar tadi, Eyang Nagawana segera bangkit. Dengan tekad yang sangat kuat, ia menyadari bahwa Lingganatha harus dihentikan secepat mungkin sebelum kehancuran lebih lanjut terjadi. Dengan sisa kekuatannya, Eyang Nagawana memanggil kembali energi alam yang telah dikenalinya. Sosok naga legenda itu mulai membentuk perisai perlindungan di sekelilingnya. Tanpa mau menunggu lagi, Lingganatha pun mulai melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Gelombang energi kegelapan yang dahsyat disertai bola api hitam yang sangat banyak meluncur ke arah Eyang Nagawana. Eyang Nagawana pun menahan serangan itu dengan perisai energi putih yang memancar dengan terang, tetapi kekuatan yang dilancarkan Lingganatha itu terlalu besar untuk ditahan sepenuhnya. Benturan antara dua kekuatan dahsyat itu menciptakan ledakan energi yang mengguncang para makhluk gaib yang berada tak jauh dari medan pertempuran. Terpental ke belakang oleh gelombang kejut tersebut, ledakan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengaburkan pandangan semua yang ada di sana. Di tengah-tengah ledakan tersebut, Eyang Nagawana merasakan kekuatan murninya mulai melemah. Dia tahu bahwa ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan terakhir demi bisa mengalahkan sosok Lingganatha. Tapi sepertinya itu pun belum cukup untuk bisa mengalahkan sosok ular hitam yang memiliki sisik tebal seperti bebatuan cadas itu. Dan di saat-saat genting itulah muncul sosok naga putih lainnya yang menyerupai sosok Eyang Nagawana, dan sosok tersebut membuat Lingganatha terbuka walaupun dia telah mengetahui siapakah sosok peniru itu. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main, Wanarupa. Apakah kau lupa jika aku pernah mengempaskan tubuhmu beberapa waktu yang lalu? Ujar Lingganatha sambil tertawa terbahak-bahak. Kita lihat saja ular tua, balas sosok Wanarupa yang kini wujudnya telah menyerupai sosok Eyang Nagawana. Pertempuran sengit pun kembali berlanjut. Sosok Wanarupa yang mampu meniru ilmu dan juga energi dari Eyang Nagawana mulai melesatkan kekuatannya. Wanarupa dengan kemampuan memancarkan energi alam yang sama kuatnya dengan yang dimiliki oleh Eyang Nagawana, menciptakan serangan yang penuh dengan kekuatan alam yang murni. Sementara itu, Eyang Nagawana terlihat memejamkan mata, berusaha memulihkan sirkulasi energinya yang terkuras oleh pertarungan sebelumnya. Meskipun tampak tenang di luar, Eyang Nagawana sedang berjuang keras untuk mengumpulkan kembali kekuatannya. Dia menyadari bahwa untuk menghadapi Lingganatha, dia harus berada dalam kondisi terbaiknya. Wanarupa melancarkan serangan beruntun dengan gelombang energi putih yang meluncur deras menghantam pertahanan yang dibentuk oleh Lingganatha. Benturan antara kedua kekuatan itu kembali menciptakan ledakan-ledakan di udara, menghiasi medan pertempuran dengan cahaya yang memukau namun menakutkan. Eyang Nagawana dengan mata yang masih terpejam mulai merasakan aliran energi yang perlahan-lahan pulih. Ia memusatkan pikiran dan jiwanya, menarik kekuatan alam yang mengelilingnya untuk mempercepat proses pemulihan. Setiap tarikan nafasnya dipenuhi dengan ketenangan dan keteguhan, memusatkan semua kekuatan yang ada untuk bersiap menghadapi Lingganatha. Wanarupa yang menyadari bahwa Eyang Nagawana sedang memulihkan kekuatannya terus meningkatkan serangannya ke arah Lingganatha. Gelombang energi putih yang diluncurkannya semakin dahsyat, berusaha menghancurkan pertahanan Lingganatha. Namun, Lingganatha tidak ingin serangan itu mengenai tubuhnya. Dengan tubuh yang diselimuti api hitam itu, Lingganatha dengan mudah menghalau serangan dari sosok Wanarupa. Dengan perlahan tapi pasti, Eyang Nagawana mulai membuka matanya. Kilauan cahaya mulai terlihat dari tubuhnya dan juga di dalam sorot matanya. Ia merasa kekuatannya telah pulih dan cukup untuk menghadapi Lingganatha. Dengan gerakan anggun, ia lalu mengangkat tangannya, membentuk bola energi murni yang memancarkan cahaya terang. Wanarupa yang melihat jika Eyang Nagawana mulai bergerak, kembali melancarkan serangan terkuatnya. Gelombang energi putih meluncur deras ke arah Lingganatha yang berusaha menghancurkan bola energi yang baru saja terbentuk dari mulut ular hitam tersebut. Eyang Nagawana dengan cepat kembali memanipulasi aliran energi di sekitaran. Ia juga ikut mengarahkan bola energi tersebut untuk membantu serangan Wanarupa.
Benturan antara bola energi murni dan gelombang energi putih menciptakan ledakan besar yang kembali mengguncang medan pertempuran. Debu-debu berterbangan, membuat keadaan sulit diketahui dengan pasti. Setelah ledakan tersebut, Eyang Nagawana merasakan kekuatan murninya mulai menguasai medan pertempuran. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan pamungkasnya ke arah Lingganata. Eyang Nagawana mengarahkan bola energi murni yang lebih besar dan lebih kuat, disertai dengan gelombang angin yang cukup besar. Bola energi tersebut meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus api hitam yang mengelilingi tubuh Lingganata. Api hitam itu berusaha menahan serangan tersebut, tetapi kekuatan dari energi alam yang dipancarkan oleh Eyang Nagawana terlalu kuat untuk dilawan. Tubuh Lingganata mulai bergetar hebat ketika bola energi murni menghantamnya dengan keras. Energi murni tersebut menembus perisai yang berbentuk kobaran api hitam yang menyelimutinya, membuat tubuh Lingganata semakin lemah. Suara jeritan keras kembali terdengar saat kekuatan Eyang Nagawana tersebut mulai menghancurkan inti kekuatan Lingganata. Lingganata yang tak mampu lagi melawan kekuatan murni tersebut akhirnya terhantam balik oleh serangan pamungkas Eyang Nagawana. Tubuhnya yang besar dan penuh dengan energi kegelapan kini mulai memudar, dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Energi kegelapan yang sempat mengancam itu kini benar-benar menghilang, meninggalkan ketenangan yang mendalam di seluruh ruangan. Tubuh Lingganata terhempas ke daratan yang disertai dengan suara arangan kesakitan. Mengetahui jika musuhnya telah merubah wujudnya, Eyang Nagawana dan juga Wanarupa pun melakukan hal yang sama. Dari kejauhan, mereka terus memandang ke arah sosok Lingganata yang tak kunjung bangkit kembali. Dengan senyum yang terpancar di wajahnya, Kanjeng Nyai Ratu pun meminta para punggawa kerajaannya untuk memeriksa keadaan Lingganata yang ternyata adalah puncak dari semua permasalahan yang ada. Sementara itu, para pemimpin dari kerajaan-kerajaan gaib yang sedari tadi menanyakan tentang kitab Segara Ruksa terlihat membubarkan diri tanpa terlebih dulu berbasa-basi kepada sang ratu. Sepertinya mereka sengaja pergi meninggalkan kerajaan Laut Selatan karena telah tahu siapakah dalang di balik segala permasalahan itu. Akan tetapi, suasana yang terlihat mulai tenang kembali berubah mencekam ketika para punggawa kerajaan Laut Selatan yang sedang memeriksa keadaan Lingganata mulai terhempas ke udara satu persatu. Hal itu sontak membuat Eyang Nagawana dan juga Kanjeng Ratu merasa sangat terkejut. Lingganata yang seharusnya telah musnah ternyata masih menyimpan sisa kekuatan yang sangat besar. Dari debu-debu yang berterbangan, energi kegelapan mulai terkumpul kembali, membentuk sosok Lingganata yang semakin kuat dan menakutkan. Api hitam yang menyelimutinya berkobar semakin besar, memancarkan aura yang lebih pekat dan menakutkan daripada sebelumnya. Eyang Nagawana dengan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman baru ini. Dia tahu bahwa kekuatan itu bukanlah milik Lingganata, tapi kekuatan yang tidak asing lagi baginya, dan itu adalah kekuatan dari Molopati yang kembali bangkit dan lebih berbahaya daripada kekuatan Lingganata. Dengan mata yang tajam dan penuh dendam, sosok Molopati semakin terlihat sempurna, menggantikan sosok ular hitam yang tidak lain adalah sosok Lingganata. Kanjeng Ratu yang berdiri di samping Eyang Nagawana merasakan getaran ketakutan dari para punggawa dan makhluk gaib lainnya, namun dia tahu bahwa mereka tidak boleh mundur. Dengan suara tegas, ia memerintahkan kepada para punggawa kerajaannya untuk tetap bersatu dan siap menghadapi serangan apapun yang datang. Siapa sebenarnya musuh kita itu, Eyang? Tanya Nyai Ratu dengan wajah yang sangat penasaran. Makhluk gaib itu pernah dilumpuhkan oleh sahabatku yang bernama Nagagiri. Dia adalah Molopati, balas Eyang Nagawana sambil menghela nafasnya. Bagaimana mungkin sosok itu dapat kembali bangkit, Eyang? Tanya sang ratu yang masih belum mengerti bagaimana bisa sosok Molopati muncul dan menggantikan tubuh Lingganata.
Sepertinya Lingganata memiliki batu mustika yang disimpan oleh naga kiri. Tapi aku sendiri tidak tahu dari mana ia mendapatkan batu itu. Balas Eyang Nagawana menjelaskan, sosok Molopati yang kini telah kembali bangkit dengan sempurna serta kekuatan penuh mulai melancarkan serangan dahsyat ke arah Eyang Nagawana dan juga Kanjeng Ratu. Gelombang energi hitam meluncur deras, menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Eyang Nagawana dengan cepat membentuk perisai energi untuk menahan serangan tersebut, tetapi kekuatan Molopati yang kembali ini terlalu besar untuk bisa ditahan sepenuhnya. Benturan antara energi hitam dan perisai energi murni menciptakan ledakan yang mengguncang debu dan serpian bebatuan beterbangan, membuat pandangan semakin tidak jelas. Eyang Nagawana merasakan tekanan yang luar biasa. Ia pun lalu meminta kepada sang ratu penguasa Laut Selatan untuk pergi menjauh dari medan pertempuran. Kanjeng Ratu yang melihat tekad dan keberanian Eyang Nagawana memutuskan untuk membantunya. Dia mulai mengeluarkan kesaktiannya dan energi besarnya sehingga menciptakan perisai air yang sangat besar dan berwarna biru keputihan. Perisai gaib itu pun menambah kekuatan pada energi yang diciptakan oleh Eyang Nagawana. Di saat yang bersamaan, Molopati terlihat diam sambil merapal mantra. Sepertinya dia mulai memanggil roh-roh jahat untuk ikut melawan Eyang Nagawana dan juga Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan. Suasana yang semula mulai tenang kembali dipenuhi oleh aura gelap yang mencekam. Asap hitam pekat mulai berputar-putar di sekitaran Molopati, semakin lama semakin tebal, menandakan kehadiran roh-roh jahat yang siap untuk membantunya. Roh-roh jahat yang dipanggil oleh Molopati muncul, membentuk barisan makhluk mengerikan yang siap menyerang. Mereka melayang-layang di udara, memancarkan energi kegelapan yang begitu kuat. Setiap roh jahat itu memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semuanya memancarkan aura kegelapan dan kejahatan yang tiada tara. Eyang Nagawana dan Kanjeng Ratu segera menyadari ancaman baru ini. Meskipun tubuh mereka masih merasakan dampak dari pertempuran melawan Lingganata, mereka tahu bahwa mereka harus tetap berdiri teguh dan melindungi kerajaan Laut Selatan dari ancaman yang datang. Eyang Nagawana mengumpulkan sisa-sisa energinya, membentuk perisai pelindung di sekitaran dirinya dan Kanjeng Ratu. Dengan senyuman licik di wajah, Molopati mulai mengarahkan roh-roh jahat untuk menyerang. Gelombang pertama roh jahat meluncur dengan kecepatan tinggi untuk menyerbu perisai pelindung yang dibentuk oleh Eyang Nagawana. Sementara itu, gelombang-gelombang berikutnya ikut menyerang makhluk-makhluk gaib lainnya seperti Eyang Jagat Kiri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya. Benturan energi kegelapan dengan perisai murni menciptakan ledakan besar, mengisi udara dengan percikan cahaya dan bayangan. Eyang Jagat Kiri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya segera beraksi menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi diri dan para makhluk gaib lainnya dari serangan roh-roh jahat. Eyang Jagat Kiri dengan kekuatan bumi yang dimilikinya menciptakan energi yang besar sebagai perisai tambahan. Eyang Jagat Baruna mengumpulkan kekuatan air, membentuk pusaran air yang menghempaskan bayangan-bayangan hitam tersebut. Sementara Ki Jagat Madya menggunakan kekuatan angin untuk menciptakan tornado kecil yang menghancurkan roh-roh jahat yang mendekat. Pertempuran semakin sengit, warna rupa dan warna geni pun ikut bertempur melawan roh-roh jahat yang terus menyerang dari segala arah. Eyang Nagawana meskipun terkuras energinya tetap berusaha mempertahankan perisai pelindung sambil melancarkan serangan balik dengan bola energi murni. Cahaya terang dari bola energi tersebut menembus kegelapan, menghancurkan roh-roh jahat yang berusaha mendekat. Kanjeng Ratu yang melihat jika situasi semakin kritis memutuskan untuk memanggil kekuatan Laut Selatan. Ia mengangkat tangannya ke atas, merapal mantra kuno yang memanggil energi laut. Gelombang besar tiba-tiba saja muncul dari laut, bergerak dengan cepat ke arah medan pertempuran. Gelombang tersebut menghantam roh-roh jahat, menghancurkan banyak dari mereka dan memaksa Molopati mundur untuk sejenak.
Namun Molopati tidak menyerah. Ia segera merapal mantra yang lebih kuat, memanggil roh-roh jahat yang lebih besar dan lebih kuat. Suara gemuruh terdengar saat roh-roh jahat yang baru muncul mengeluarkan aura yang lebih menakutkan. Mereka bergerak dengan cepat, menyerang perisai pelindung Eyang Nagawana dan Kanjeng Ratu dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya terus bertarung dengan gagah berani melindungi diri dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Tembok tanah, pusaran air, dan tornado kecil terus terbentuk, menghancurkan roh-roh jahat yang terus berdatangan. Namun tekanan dari serangan yang terus-menerus membuat mereka mulai kewalahan. Eyang Nagawana yang melihat kondisi itu tahu bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih besar untuk menghentikan serangan dari Molopati. Dia pun lalu mengumpulkan seluruh energi murni yang tersisa di dalam dirinya, membentuk bola energi yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan gerakan cepat, ia melesatkan bola energi tersebut ke arah Molopati, berharap bisa menghancurkan sumber kekuatan roh-roh jahat ini. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Eyang Nagawana bukanlah hal yang sulit untuk dihindari oleh Molopati. Sosok tersebut melesat dengan cepat, tubuhnya memecah menjadi bayangan hitam yang sulit ditangkap oleh mata. Bayangan-bayangan hitam ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyelimuti Eyang Nagawana dan menyerang balik dengan kekuatan yang tak terduga. Eyang Nagawana yang tengah memusatkan seluruh energinya pada satu serangan pamungkasnya terkejut ketika bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Perisai pelindung yang telah dibentuk mulai bergetar di bawah tekanan serangan Molopati. Bayangan-bayangan hitam itu terus menyerang dari berbagai arah, memukul, menembus perisai dengan kekuatan yang semakin besar. Kanjeng Ratu yang melihat situasi genting itu tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan kekuatan lautnya untuk melindungi Eyang Nagawana. Gelombang energi laut yang membentuk perlindungan tambahan berusaha menahan serangan bayangan hitam. Namun Molopati dengan kecepatan dan segala kelincahan yang luar biasa berhasil menembus pertahanan tersebut. Molopati yang kini berada di dekat Eyang Nagawana melancarkan serangan balasan yang sangat kuat. Energi kegelapan meluncur dengan kecepatan tinggi, menghantam Eyang Nagawana dengan keras. Ledakan energi menciptakan riak gelombang yang mengguncang hingga membuat para punggawa dan makhluk gaib lainnya kembali terlempar. Meskipun terkena serangan yang sangat dahsyat itu, Eyang Nagawana berusaha kembali berdiri dengan sisa-sisa energinya dan juga dengan luka dalam di tubuhnya. Ia mencoba untuk melawan dan mengalihkan serangan Molopati, namun tekanan dari energi kegelapan yang kuat membuatnya semakin sulit untuk mempertahankan posisinya. Kanjeng Ratu yang melihat Eyang Nagawana berada dalam bahaya segera memanggil seluruh kekuatan laut. Gelombang besar kembali muncul dari laut selatan, bergerak dengan cepat ke arah Molopati. Gelombang ini menghantam Molopati dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya mencoba untuk menghentikan serangan kegelapan yang terus-menerus itu. Molopati yang terguncang oleh serangan gelombang laut terpaksa mundur sejenak, namun ia tetap tidak menyerah. Dengan senyum licik di wajahnya, ia terus mengarahkan roh-roh jahat yang tersisa untuk melancarkan serangannya ke arah sang ratu penguasa laut selatan. Di saat-saat yang tidak menguntungkan bagi pihak Eyang Nagawana dan juga Kanjeng Nyai Ratu, muncul kilatan-kilatan berwarna kebiruan yang dengan cepat membelah bayangan hitam tersebut dan berubahnya menjadi kepulan asap. Selain itu, butiran api berwarna merah menyala pun ikut menerjang roh-roh jahat yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Semua mata tertuju dari arah kilatan cahaya kebiruan dan juga butiran bola api itu berasal. Sosok makhluk gaib bertangan empat, memiliki tubuh besar mulai terlihat disertai dengan sosok manusia yang tubuhnya terlihat merah menyala. Ya, Sudiro dan Gatra Pawira akhirnya tiba di Kerajaan Laut Selatan dan langsung membantu Eyang Nagawana dan yang lainnya yang sedang terdesak oleh serangan yang terus dilancarkan oleh Molopati.
Dengan kekuatan dan kesaktiannya yang telah bertiwi krama dengan Tirta Bagya, Sudiro lalu melesat ke arah Eyang Nagawana dengan cepat. Ia mengeluarkan batu hitam yang telah diambilnya dari sosok Molodewo dan menggunakan kekuatan magis yang tersembunyi di dalamnya. Batu hitam tersebut memancarkan energi gelap yang misterius, menciptakan perisai pelindung di sekitaran Eyang Nagawana dan Kanjeng Ratu, melindungi mereka dari serangan roh-roh jahat yang masih berkeliaran. Sementara itu, Gatra Pawira terus mengayunkan keempat pedang di empat tangannya hingga membuat kilatan-kilatan cahaya yang mematikan dan membuat roh-roh jahat itu musnah. Gatra Pawira juga menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Eyang Nagawana yang memancarkan gelombang energi yang kuat untuk menghantam Molopati. Serangan tersebut berhasil memaksa Molopati mundur untuk sejenak, memberikan kesempatan bagi Eyang Nagawana dan Kanjeng Ratu untuk memulihkan posisi mereka. Molopati yang merasakan ancaman dari kedatangan Sudiro dan Gatra Pawira segera menyadari bahwa situasi semakin kritis. Dia tahu bahwa lawannya ini bukanlah makhluk sembarangan, terutama karena Sudiro terlihat memegang batu mustika yang energinya sangat dikenalinya. Batu mustika tersebut memiliki kekuatan magis yang kuat dan Molopati tahu betul betapa berbahayanya energi yang dihasilkan dari batu tersebut. Dengan perasaan terancam, Molopati berusaha memperkuat pertahanannya. Ia segera merapal mantra kuno, mengumpulkan energi kegelapan dari sekelilingnya untuk membentuk perisai yang lebih kuat. Perisai itu memancarkan aura hitam yang tebal, melindungi Molopati dari serangan yang dilancarkan oleh Sudiro, Gatra Pawira, Eyang Nagawana, dan Kanjeng Ratu. Molopati pun mulai melancarkan serangan balasan dengan kekuatan yang lebih besar. Dia menggunakan kekuatan kegelapan untuk menciptakan gelombang energi yang sangat kuat dan langsung meluncurkan serangan tersebut ke arah Sudiro dan Gatra Pawira. Gelombang energi tersebut membentuk badai kegelapan yang berputar dengan kecepatan tinggi, berusaha menghancurkan perisai pelindung dan menghalau serangan dari Sudiro dan Gatra Pawira. Sudiro yang menyadari bahaya dari serangan tersebut dengan cepat menggunakan batu mustika hitam itu untuk membentuk perisai energi yang lebih kuat. Energi perisai itu bercampur dengan energi milik Eyang Nagawana dan juga Kanjeng Ratu yang memancarkan cahaya kemerahan yang bersinar terang dan mampu menahan gelombang energi kegelapan yang datang dari Molopati. Gatra Pawira berusaha menyerang dari jarak dekat. Ia menggunakan keempat pedangnya untuk memancarkan gelombang energi yang dapat memotong dan menghancurkan kegelapan. Setiap serangan yang dilancarkannya memiliki efek besar sehingga dapat menembus pertahanan dari sosok Molopati. Apa yang dilakukan oleh Gatra Pawira pun memberikan dorongan kepada Eyang Nagawana dan Kanjeng Ratu yang dengan cepat memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka, dan dari gabungan energi itu terciptalah gelombang energi murni yang sangat besar yang langsung mengempas ke arah Molopati. Gelombang energi murni itu membentuk serangan yang sangat dahsyat. Meskipun Molopati telah berusaha dengan keras untuk menahan serangan balasan tersebut, tetapi kekuatannya masih jauh dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari Eyang Nagawana dan Kanjeng Nyai Ratu serta Gatra Pawira. Energi kegelapan yang menyelimutinya pun mulai memudar hingga membuat Molopati semakin terdesak. Dalam keadaan Molopati yang sedang kritis tersebut, Sudiro yang telah mengetahui cara untuk mengalahkan Molopati pun mulai melesat dengan cepat dan terbang mengelilingi tubuh hitam dari sosok makhluk jahat tersebut. Sama seperti yang telah dilakukannya terhadap sosok Molodewo, Sudiro memutuskan untuk menggunakan strategi yang sama terhadap Molopati. Dengan kekuatan dari ajian Sindung Geni yang menyelimuti tubuhnya, Sudiro membentuk pusaran api yang mengelilinginya. Pusaran api ini menyala dengan kekuatan tinggi, menciptakan lingkaran api yang bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Pusaran api yang menyala tersebut mengeluarkan suhu yang sangat panas, membakar segala sesuatu yang terkena jangkauannya. Lingkaran api itu juga membatasi ruang gerak Molopati dan menciptakan tekanan yang semakin besar pada perisai kegelapan yang dibentuknya.
Molopati merasakan panas yang sangat membakar dari pusaran api yang mengelilinginya. Dia berusaha melawan dengan energi kegelapan yang tersisa, mencoba untuk memadamkan api dengan kekuatan kegelapan. Namun, hawa panas yang dihasilkan oleh pusaran api dari ajian Sindung Geni milik Sudiro itu terlalu tinggi untuk dapat diatasi dengan mudah. Api tersebut mulai melahap energi kegelapan di sekitaran Molopati dan mengurangi kekuatan pertahanannya. Molopati yang terjepit di tengah pusaran api semakin kesulitan untuk melawan. Energi kegelapan di sekelilingnya semakin memudar dan dia mulai merasakan efek menghancurkan dari semua serangan yang diterimanya. Dengan kekuatan yang semakin menurun, Molopati pada akhirnya tidak mampu lagi menahan energi besar dari ajian Sindung Geni. Ledakan besar pun terjadi saat pusaran api mencapai puncak dan menghancurkan sisa-sisa energi kegelapan hingga memaksa Molopati terjatuh ke tanah dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Molopati pun perlahan hancur menjadi debu dan setelah itu kembali menyatu dan berubah kembali menjadi sebuah batu mustika berwarna ungu kehitaman. Setelah sosok Molopati menghilang dan batu berwarna ungu itu terlihat, Sudiro pun langsung meraih benda yang mengurung sosok makhluk abadi dari kegelapan itu. Dan setelah itu dia meminta kepada sosok Tirta Bagya keluar dari tubuhnya untuk menghadap Eyang Nagawana dan juga Kanjeng Nyai Ratu. Dengan senyum merekah, Kanjeng Nyai Ratu pun terus menatap ke arah Sudiro. Sosok penguasa kerajaan Laut Selatan itu merasa sangat berutang budi pada sosok manusia yang memiliki ilmu kesaktian tinggi itu. Selesai. Wow, luar biasa Mas Untung Prasetyo. Ini beatnya nih kalau musik nih cepet banget nih. Saya kayak, napas saya udah ini banget nih. Keren banget, pertarungannya menegangkan banget. Bagaimana akhirnya Eyang Nagawana, sosok naga legend ya, bertemu dengan musuh lamanya, iblis yang bangkit lagi dan akhirnya bisa dikalahkan berkat kehadiran Sudiro dan Gatra Pawira yang sudah kembali langsung disikat tuh pakai ajian Sindung Geni. Wow, ini semakin penasaran aja nih. Kayaknya besok chapter ini selesai ya, maksudnya tentang kisruh kitab Segara Ruksa dan Pancawara nih sepertinya di part selanjutnya akan selesai. Kita nggak sabaran lagi untuk kelanjutan kisahnya. Beneran nih Mas Untung, pokoknya jangan lama-lama ya. Dan terima kasih buat Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Yuk, yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, di-share juga boleh dong link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi mungkin belum sempat dibawakan ya, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Ya, akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.